Kalau di Jawa itu sebetulnya untuk gudang beras Jineman, jadi panggung, terus kemudian gudang beras gitu ya. Nah, kemudian oleh orang-orang yang lebih kontemporer itu jadiin rumah. Perkara misalnya ya perkara nyaman nggak nyamannya sih harus Beda-beda kita ya. atur lagi lah, sehingga kemudian angin ataupun cahaya segala macam eh, sehingga cocok untuk ditinggali. Terus tapi semuanya dulu tuh dinding semua harusnya kalau namanya Oh. Jineman ya, sama satu jendela yang bisa dibuka. Tapi karena kami ingin ada modernnya sedikit, ini saya ganti kaca semua, terus di belakangnya ada gorden kayak gitu ya. Terus jadi kalau malam lampu di dalam kamar itu dimatikan, di dalam rumah dimatikan, cahayanya dari dapur terbuka ini jadi sudah eksotis menurut saya. Jadi kalau bahan-bahannya ini dari mana aja nih? Oke. Ini bahannya, frame-nya atau soko-sokonya ini lawasan, atau kalau istilahnya bahasa Inggrisnya itu recycling slab atau recycling wood. Oh. Lah, ini umur kayunya 70 tahun sebelum ditebang. Ini rumahnya dulu juga umur-umur 70-an tahun. Gendengnya ini juga istri saya nggak mau gendeng baru. Maksudnya bukan gendeng yang dicetak, dibakar baru-baru saja, tapi gendeng lama bekas rumah juga. Ini bekas pabrik kue pertama di Kebumen, ini tahun 1906 kalau nggak salah. Udah Gendengnya. 100 tahun lebih ya? Ya, 106 lebih. Nah, kalau papannya ini nebang pohon, satu pohon terus dibikin papan. Jadi lebar papannya itu nggak sama. Ada yang kalau yang di tengah mungkin 20-30 cm, tapi kemudian kalau yang bagian itu kan bisa 10 cm gitu ya. Ke arah atas diatur. Berarti ini baru kalau papanya? Papannya baru kayu yang baru nebang. Oke. Terus Ini? ini dapur dibuat terbuka seperti ini, ada island atau ada meja bar. Terus dapurnya juga meja kompornya juga sederhana. Ini 2 daun pintu yang saya jadikan dapur meja ini. Oh. Itu. Terus ini juga memanfaatkan, ini Simbah dulu bangun tahun 1985 ini. Akhirnya bisa menjadi dinding dapur. Itu. Kalau kamar mandinya memang dibuat seperti itu karena dulu itu rencananya memang untuk bule, jadi Outdoor ya, alami, semacam outdoor ya. Plus yang belum kesampaian sebetulnya shower outdoor. Jadi orang-orang yang berbikini mau mandi di situ gitu. Seperti itu. Oke. Terus yang ini Nah, kalau ini sih nggak Jawa ini. Nggak Jawa Kalau ya? ini nggak Jawa ini kalau seperti ini nih istilahnya ini kaca Perancis gitu ya. Kayak gini nih. Oh. Oke. Ini ukuran berapa kalau yang ini? Ini 2 kali 3,5. 2 kali 3,5 tingginya. Tapi ada mezaninnya. Ada mezaninnya. Jadi tidurnya tuh di tingkat, di loteng, terus kerjanya di bawah. Gitu. Ini juga sama, Jinemannya dibuat ada mezaninnya untuk tidur di atas, untuk kerja workshop. Istri saya kerja gitu di situ, saya kerja juga di situ. Seperti itu. Oke, sekarang ini Mas, bagian apa namanya? Slow livingnya itu loh, yang peternakannya dan sebagainya itu di mana nih? Jadi mulai dari mana? belum slow living sepenuhnya ya, tapi kalau sayuran seperti saya katakan tadi, sayur bayam itu saya juga nanam, cabai untuk nyambel juga saya punya gitu ya, cukup ya. Terus daun som, melinjo dan sebagainya itu memang di Jogja ini kan gudangnya, dan salah satu tanaman dari Mbah maupun Mbah Buyut itu daun melinjo. Itu. Terus ayam juga punya. Mungkin bisa ditunjukin Mas? Oke, ini. Ini apa ini? Yang sebagian besar masih ada di belakang rumahnya Ibu. Nah, ini karena ini juga baru jadi nih. Ini sudah proyek tahun 2022 ini. Tadinya belum ada ini. Nunggu duit, terus kemudian diberi. Jadi ini pintu ini juga sempat kena hujan dan kena Terus ini juga memang dibikin rustic kayak gini ya.
bukan pintu yang seperti ini. Ini memang sengaja, bukan, tapi memang erosi ini istilahnya, sengaja memang. Sengaja. Nah, ini kelanceng ini, saya sudah panen. Oh udah. Ya. Ini berapa lama nih? Ini kalau di belakang rumahnya ibu itu udah sepanjang saya pensiun ya, berarti hampir 1,5 tahun. Ini kemudian sebagian saya pindah sini. Udah ini ya, udah apa namanya? Udah berbuah udah panen. Sudah panen. Berapa kali? Udah. Baru 1 kali. Baru sekali. Ya. Berarti butuh waktu lama juga. Bukan, saya berusaha untuk nambah koloni. Nambah ininya, jumlah kotaknya dulu. Ya. Oke, terus mana lagi, Mas? Ya, di kandang ayam. Ayam itu juga untuk memenuhi kebutuhan gizi keluarga gitu ya. Supaya kebutuhan protein anak saya itu terpenuhi, ya kita punya ayam. Kalau lebaran bisa disembelih, sehari-harinya makan telur ayam kampung. Oh, jadi ayam petelur juga? Ayam petelur. Dan pedaging. Kalau zaman dulu itu orang makan daging itu ketika lebaran ya sama. Gitu. Sehari-harinya makan telur. Ya kalau lebih bisa dibikin kue gitu ya. Itu ada ayam. Itu hias tak kalau itu ya? Kami biasa makan sarapan itu juga roti ya. Ya roti pun juga bikin sendiri. Oh. Bikin roti sendiri. Ayam. Soalnya ayam jago 1, terus babonnya 5 ini ya cukup lah untuk bertelur setiap hari. Apalagi anak saya 1. Terus kalau yang disembelih nanti diganti apa gimana jadinya? Itu ada yang angkrem 1 ya. Itu telurnya beberapa. Tapi yang angkrem 1 memang sengaja yang angkrem 1 saja supaya yang lain tetap bekerja untuk saya untuk menghasilkan telur untuk dimakan. Gitu. Ya nanti dia beranak, udah beranak 2 kali, ini ketiga ini. Selama 1,5 tahun ini beranak ketiga. Sudah beranak, nanti kan bisa regenerasi. Gitu. Ini di tengah kota nih guys. Ya. Nanti coba dipakai bukan zoom ya, pakai satelit. Nanti bisa ditunjukkan kalau rumah kami itu merupakan sanktuari gitu, yang hijau-hijauan kanan kirinya udah gendeng warna coklat, kalau di kami itu dominan warna hijau. Jadi ini juga paru-paru kota menurut saya. Sumbangannya bukan hanya oksigen, tapi air juga masuk ke dalam tanah. Cuma kami juga berkompromi, kadang-kadang tetangga itu juga takut kalau misalnya pohonnya terlalu tinggi. Misalnya ada tiang listrik, ada kabel listrik itu kalau hujan takut ambruk. Padahal sebetulnya sumber air tanah itu juga dari kami. Tapi ya nggak apa-apa. Oke Mas, lanjutnya apa lagi selain ayam? Cabai yang paling besar ini kebetulan habis selesai dipanen, ini tinggal beberapa. Ini cukup lah untuk setiap hari ada ya? Setiap hari nyambel maupun untuk bisa ya? Sayur. Cukup. Nggak butuh banyak juga ya? Pisang. Ya pisang. Masih banyak. Ada pisang, kira-kira saya punya sekitar 100 pokok pisang ya, tidak termasuk anaknya ya, 100 pokok pisang. Jadi hampir setiap minggu ada 1 tandan yang panen. Bisa untuk ngirit, jadi mengurangi pengeluaran. Ya. Itu. Terus apa lagi? Apa ada pohon apa aja? Melinjo di dalam sana ya? Oke. Kalau buah-buahan ya pisang yang paling banyak, pisang. Terus nangka. Kami juga punya celengan pohon jati. Nangka ada beberapa. Mangga akeh banget mangga. Terus ini sawo. Ini kami punya sawo, alpokat, klengkeng, matoa yang besar ini, terus sawo kecil, mangga semua. Oke, berarti itu tadi kita sudah keliling, udah lihat satu-satu ya, ada lebah, ternakan lebah, ada ayam, walaupun kecil-kecil tapi ini sufisien untuk memenuhi satu hari untuk sehari-hari gitu.
Mungkin makasih Mas Yoyo udah nerima kami di sini. Ya, terima Mungkin sebelum closing ada yang mau disampaikan nggak? Ada idealisme tertentu yang ingin disebarkan? Ya, oke. Ya harus jadi diri sendiri ya. Perkara kemudian berbeda dengan orang lain itu sebetulnya itu efek. Tapi tujuan utamanya menjadi diri sendiri. Itu aja. Jadi pesan utamanya adalah jadi diri sendiri. Oke, makasih Oke, Mas. terima kasih. Sami-sami. Oke. Terima kasih. Nah, itu tadi teman-teman perbincangan saya dengan Mas Yoyo yang memilih untuk menerapkan konsep hidup slow living di tengah sibuknya pusat kota Yogyakarta. Gimana teman-teman, tertarik nggak untuk menerapkan konsep hidup seperti Mas Yoyo tadi? Jika teman-teman suka dengan konten seperti ini, maka jangan lupa klik, like, komen, dan subscribe ke channel Explore Nusantara.